Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oshabataka nabayana labashanda. Oria rabata syada bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan boleh datang untuk beribadah. Ibadah yang spesial. Karena kami Tuhan memperingati masa-masa penderitaan-Mu Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena kasih-Mu, keselamatan itu diberikan kepada kami. Kami ingin Tuhan mengingat bagaimana Tuhan kehidupan setiap kami yang seharusnya binasa. Tapi karena anugerah, karena cinta, karena karya-Mu yang besar itu, terjadi Tuhan pertukaran. Kutuk menjadi berkat, kematian menjadi keselamatan. Kami yang seharusnya dimurkai, tapi karena belas kasih dan karya-Mu Tuhan, kami menerima anugerah kehidupan, anugerah kehidupan, anugerah kehidupan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami, pimpin dari awal
hingga akhir. Hamba-hambamu para imam yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan suasana sorga urapi mereka. Worship leader, para penyembah, imam musik, biar pujian dan penyembahan mereka seperti ukupan kudus bagimu ya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik di tengah-tengah ibadah ini. Bapa, kami percaya waktu hadirat-Mu turun, kami akan melihat bagaimana lawatan Tuhan sekalipun melalui live streaming Tuhan. Setiap orang yang mengikuti ibadah di rumah-rumah dimanapun Tuhan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini mereka alami akan terjadi terobosan. Yang tawar on fire kembali. Yang terikat terbelenggu mengalami kebebasan. Yang mengalami jalan buntu akan melihat jalan keluar oleh anugerah kemurahan-Mu. Haleluya. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala yang kami kasih akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi. Biar pengurapan kemuliaan menuntun setiap pengucapan-pengucapan firman. Sehingga firman yang mengalir keluar menjadi benih-benih firman yang hidup. Menjadi tuntunan bagi kami. Sehingga kami Tuhan dapat membawanya ke dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kau berkati Ibu Gembala, Ibu Rosyanti, anak-anak mantu, dan cucu. Berkati keluarga hamba-Mu ini. Biar perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat terobosan dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Di tengah-tengah Tuhan. Keterbatasan. Pelayanan-pelayanan baru Tuhan buat sekalipun melalui live streaming. Orang-orang tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Bapak berkati gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Juga berkati Karayon 1A Bapak James Helo Pranoto, kedua wakilnya istri dan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau bawa Indonesia kepada Tuhan. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Berikan hikmat-Mu untuk terus menyertai hamba-hamba-Mu ini. Khususnya Tuhan hari-hari ini. Bukan hanya pandemi, tapi rongrongan keamanan, distabilitas. Di mana di sana sini terjadi Tuhan tekanan intimidasi. Tapi kami percaya segala bentuk paham-paham radikal dan disintegrasi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tolak. Kami mau hardik, kami perintahkan. Pergi dari Indonesia. Pergi dari Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa bagi tenaga medis yang sampai hari ini terus berjuang, khususnya Tuhan dengan program vaksinasi. Kami percaya Tuhan, melalui program ini akan terjadi lawatan Tuhan di mana Indonesia kembali pulih, Indonesia kembali sehat. Semua penduduknya diberkati dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk aparatur keamanan, TNI, Polri, dan setiap orang Tuhan yang merindukan Indonesia lebih baik. Buat setiap kami unity Tuhan untuk menangkal segala hal yang membuat bangsa ini terpecah belah. Berkati Tuhan, berkati mereka.
semua aparatur pemerintah, bahkan Tuhan anggota-anggota MPR, DPR yang duduk di pemerintahan dan semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kota yang kami cintai ini. Tuhan berkati Bapak Gubernur kami, Bapak Wakil Gubernur kami. Tuhan terus beri hikmat, agar dengan hikmat-Mu Tuhan mereka dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik untuk membuat kota Jakarta semakin baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gubernur dan juga wakilnya. Syakata papa. Kami berdoa dan mengangkat tangan Tuhan atas Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Indonesia Tuhan mendengar suara Tuhan. Indonesia menjadi bangsa domba yang tahu kepada penebusnya dan juru selamatnya. Setiap orang Tuhan mulai mendengar, mencari kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa kemuliaan-Mu melawat Indonesia, sehingga setiap lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap halangan apapun, roh agamawi selubung yang menutupi mata rohani bangsa ini terbuka, rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Syada Bapak. Kami mau lepaskan berkat damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kesembuhan atas Indonesia, atas kota Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati khususnya Tuhan multimedia yang sudah membuat ibadah live streaming ini dapat berlangsung dengan baik. Terus Tuhan pakai anak-anak-Mu ini untuk membuat terobosan dalam pelayanan live streaming. Haleluya. Kami terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau di hari ini kita boleh tiba di Jumat Agung, kita percaya bahwa semua nyanyian, semua pujian itu kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebab oleh karena pengampunan Tuhan di atas kayu salib, oleh karena penebusan Dia, kita boleh ada sampai dengan sekarang ini. Mari sama-sama kita naikkan sembah kita. Kita berbahasa roh, kita naikkan mazmur sembah pujian kita kepada Tuhan. Yes, mari kita sembah Dia, sembah Dia, agungkan nama-Nya, sebab Dia layak, sebab Dia layak terima pujian. Naikkan sembahmu, naikkan pujianmu, sebab hanya Tuhan, hanya Yesus yang layak disembah.
bagimu. Menyembahmu, kami mau terus memujimu, meninggikan namamu. Kami mau mengangkat tangan kami mau terus menyembahmu, ya Yesus. Sembah Dia, mari kita sembah Dia, yes Lord. Your kingdom come, Your will be done, Your kingdom come, oh Lord. Mari lebih lagi kita sembah Tuhan. Lebih lagi kita sembah Tuhan di tempat ini. Hiralabasya keralabayaralabase, hiralabashanda yaralabata keralabayaralabasi, hiralabo. Yes Lord, shakeralabayaralabase. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, yes Lord Tuhan, Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita satukan hati kita nyatakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Yesus, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia, nyanyi pujian bagimu. Katakan Yesus, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi Dia, nyanyi pujian bagimu, hanya Engkau Yesus, Yesus, pujian bagimu,
Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Semua karena kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan terus mengalir memenuhi setiap kami. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku Tuhan, semua karena salib-Mu. Yes, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa salib-Mu Tuhan Yesus memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa salib-Mu memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada penebusan oleh karena darah yang mahal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk memberikan kami hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau menebus kami Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal Tuhan Yesus. Dengan apa dapat kami balas Tuhan? Dengan apa dapat kami balas lain dengan menyembah-Mu Tuhan Yesus? Semua karena salib-Mu Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan Yesus. Kirala basyaka la bayara la bayara la basyaka. Kirala basyane la bataka la bayara la base kirala bo. Kirala bayara la basyane la bataka la bayara la base. Kirala basyaka la bayara la basyanda. We worship you Lord Jesus. Kirala basyaka la bayara la basyanda la bataka la base. Kirala basyanda la bataka la bayara la basyanda. We give you all, we give you all. We give you all the glory, Lord. We give you all the praises. We give you all of our heart. We give you all. We give you all, Lord Jesus. We give you all. Kirala basyaka la base. Kirala basyaka la bataka la bayara la basyaka la bayara la base. You are Alpha and Omega, Lord. Kaulah yang awal dan yang akhir. Engkau telah ada sebelum bumi Tuhan, dan Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kirala basyaka la bayara la base. Kirala basyanda la bataka la bayara la base. Kirala basyanda la bataka la bayara la base. You are Alpha and Omega, Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di kehidupan kami.
agar kami boleh bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu kami disebut orang-orang percaya ya Bapa. Sebab ada kemenangan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kemenangan di dalam nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tuhan hadir di tempat ini. You are Alpha and Omega. Yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are holy, Lord. You are worthy to be praised. Mari katakan, we give you all. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Mari lebih lagi. You are worthy to be praised. Yes, Lord, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari satukan suara kita katakan. We give you all
Raja di atas kehidupan kita. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Glory to the King of Kings. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa
dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima,
kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan.
curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat,
perbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The year of integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus,
seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari, saudara mau hidup sebagai orang yang berintegritas. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Syaratana mata karabaya ralabaya ralabalabalabalabala. Oh ralab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 ala. Oh rialalabakana barabala. Oh ralabakana balabalabalabalabala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau yang begitu mengasihi mereka. Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, Tuhan kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan, kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membela kami, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit, Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Supaya saudara diberkati. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni Tuhan. Hamba boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya,
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Angkat bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku. Firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu. Mau beritakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Sorakan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi